Pernahkah kamu mendengar tentang malam satu suro? Malam yang dianggap sakral, malam ketika dunia manusia dan dunia gaib saling bersentuhan. Tapi tahukah kamu, ada sebuah desa terpencil di Jawa Timur, di mana setiap malam satu suro, semua penduduk dikunci di dalam rumah, karena sebuah ritual terlarang dilakukan, dan siapapun yang melihat tidak akan kembali sebagai manusia. Desa Karangsari terletak di kaki gunung terpencil, tenang, dan seperti desa-desa lain. Kecuali satu hal, setiap malam satu suro, sejak matahari terbenam, desa berubah menjadi sunyi total. Semua rumah tertutup rapat, lampu dimatikan, tak ada suara. Pendatang baru dilarang keras keluar rumah malam itu. Dan bila ada yang bertanya kenapa, jawaban warga hanya satu. Jangan tanya, diam saja, ini demi nyawamu. Cerita ini datang dari seorang pemuda bernama Gilang, mahasiswa antropologi yang sedang meneliti tradisi malam satu suro di Jawa. Ia mendengar cerita misterius tentang desa Karangsari dari sebuah forum internet gelap. Gilang merasa penasaran, dia nekat datang sendiri ke sana. Seorang lelaki tua yang tinggal di ujung desa bersedia menampungnya, Mbah Sastro. Namun sejak awal Mbah Sastro sudah memberi satu peringatan. Nak, malam suro nanti, jangan keluar rumah. Apapun yang kamu dengar, jangan buka pintu, jangan intip, jangan tanya. Gilang hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, rasa ingin tahu sudah mengalahkan rasa takut. Tanggal 1 Muharram, matahari terbenam, langit mendung, udara tiba-tiba dingin menusuk. Warga desa mulai menyalakan dupa di depan rumah. Ada yang menempelkan sesaji di pintu, dan satu persatu, mereka mengunci diri. Pukul 19.30, desa sunyi, bahkan jangkrik pun berhenti berbunyi. Gilang duduk di dekat jendela. Ia mendengar suara samar, crack, crack, crack. Langkah kaki, pelan, teratur, lalu disusul suara seperti orang melafalkan mantra dengan bahasa yang tak ia mengerti. Astu, ning jantur jagad, dino suwung, dino sepi, donggara sasuwung. Gilang penasaran. Ia mengintip lewat celah jendela, dan disitulah ia melihatnya. Sekelompok orang berjalan di tengah jalan desa. Mereka mengenakan jubah hitam panjang, wajah mereka tertutup topeng kayu. Masing-masing membawa lentera merah menyala. Di depan mereka, ada satu makhluk tinggi kurus dengan kulit seperti arang terbakar. Wajahnya hitam, matanya merah menyala, dan mulutnya selalu tersenyum lebar. Makhluk itu tidak menyentuh tanah, ia melayang. Gilang gemetar, ia mencoba mundur, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka menoleh ke arah jendela. Dan saat itu juga, semua lentera padam. Semua suara hilang. Sunyi, total. Pukul 23, Gilang bersembunyi di bawah selimut. Keringatnya dingin, nafasnya tercekat. Tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Tak, tak, tak. Suara lembut memanggil. Mas, tolong bukain. Ini saya Rina. Rina adalah gadis desa yang tadi siang menolong Gilang beli air. Tapi, suara itu aneh. Seperti bukan suara manusia. Gilang ragu, tapi rasa penasaran menang. Ia membuka sedikit pintu, dan yang berdiri di depan bukan Rina, melainkan wanita dengan rambut panjang menutupi muka. Tubuhnya gemetar, dan dari bawah rambutnya terdengar suara seperti bergumam. Kau sudah melihatnya, kau harus ikut. Wanita itu lalu melompat ke arahnya. Gilang menjerit. Pintu langsung ditutup oleh Mbah Sastro dari belakang. Astagfirullah, kau sudah mengincar dirinya. Mbah Sastro membaca doa dengan suara keras. Pintu diketuk keras dari luar, jendela bergetar, suara angin mengaum di dalam rumah. Tapi kemudian, semuanya hilang, hening kembali. Pagi harinya, langit cerah, desa seperti tak terjadi apa-apa. Tapi warga desa menatap Gilang dengan aneh. Beberapa menghindar. Mbah Sastro hanya duduk diam, matanya kosong. Kau sudah melihat wajah pemimpin mereka, kau akan dibawa. Sejak hari itu Gilang selalu merasa diikuti. Bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Lentera merah muncul di mimpinya setiap malam. Dan setiap tanggal 1 suro, ia mendengar suara ketukan yang sama. Tak, tak, tak. Mas, tolong bukain. Saya Rina. Ritual senyap di malam 1 suro bukan sekadar legenda. Ada dunia yang tidak boleh kita ganggu. Karena sekali kamu melihatnya, mereka juga akan melihatmu. Dan mereka tidak pernah lupa.